Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Seperti yang sudah disampaikan dalam warta jemaat tadi, saya mau menghimbau dan menekankan kembali agar pelayanan kita, seluruh personil yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan setiap ibadah, menjadi persembahan, dan kita setiap personil yang melayani betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya seperti apa yang sudah diwartakan tadi, semua unsur-unsur pelayan setiap selesai ibadah, selesai pelayanan, supaya evaluasi dan berdoa mengucap syukur. Karena itu kami menghimbau sekalian dari pelayan di lapangan yang menjaga keamanan, parkir, penerima tamu, tim IT, song leader dan pemain musik, supaya nanti selesai ibadah, setiap ibadah selesai boleh berkumpul, berdoa dan evaluasi, supaya pelayanan itu betul-betul menjadi persembahan untuk Tuhan. Karena itu juga ibadah. Pelayanan kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Demikianlah kami sampaikan, supaya kita juga melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Baiklah saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat 18. Demikian tertulis. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.'
Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keempat saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kisah nyata pengalaman Petrus, Simon Petrus, murid Yesus, ketika ia mengalami penglihatan sebagai sebuah wujud pernyataan Allah dengan ada turun kain dari atas dari langit, dan di dalamnya ada berbagai jenis binatang-binatang yang menurut orang Yahudi itu binatang yang haram. Tetapi ada suara dalam penglihatannya ini mengatakan supaya disembelih dan dimakannya. Dan itu sungguh mengejutkan tentunya, bahwa apa yang dilihat dan dikatakan suara itu kepadanya sungguh sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dilakukannya sebagai orang Yahudi, dengan berbagai aturan-aturan hukum Taurat tentang makanan haram. Untuk menyentuh pun itu sesuatu yang mustahil baginya. Tetapi dengan suara yang dia dengar dari sorga, ia harus memakannya. Itu adalah penglihatan. Saudara-saudara, kenyataan yang seperti itu pun bisa jadi kepada setiap orang. Tuhan bisa memberikan petunjuk, tanda-tanda untuk sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita lakukan. Dan pada waktu yang bersamaan di Kaisarea ada seorang panglima tentara Romawi. Dia seorang yang tekun juga belajar firman Tuhan, seorang yang saleh, yang rajin juga memberikan persembahan dan ikut dalam pelajaran-pelajaran, ya kalau di kita katekisasi. Dia belajar firman Tuhan. Dia bukan orang Yahudi, tetapi ada kerinduannya untuk mengenal kebenaran, mencari kebenaran. Dan malaikat berkata kepadanya,
supaya diutus orang yang akan menjemput Simon yang ada di Yope. Jarak perjalanan sekitar 1 hari perjalanan. Ini pengalaman juga yang bisa terjadi kepada orang-orang yang belum percaya tetapi rindu akan kebenaran. Kedua peristiwa yang terjadi ini adalah pekerjaan Tuhan. Itu karya Roh Kudus dalam hati pengalaman pribadi masing-masing orang. Hal seperti itu acap terjadi. Kalau kita mendengar dan melihat bagaimana banyaknya sekarang orang-orang yang mengatakan berjumpa dengan wujud seorang laki-laki yang panjang rambut, berjubah putih, yang terang benderang dan lembut dengan kata-kata, dengan jamahan, itu juga adalah penampakan yang dari Tuhan. Menyatakan bahwa orang-orang yang selalu menanti-nantikan kebenaran, Tuhan datang dan memberikan kepadanya juga wujud cara untuk mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Simon Petrus di dalam bacaan kita ini, ternyata bagi saudara-saudaranya orang Yahudi itu menjadi isu yang membuat Petrus pun dicurigai. Bagaimana sebagai orang Yahudi kok bisa berjumpa dan datang ke rumah seorang yang bukan Yahudi? Bagi orang Yahudi itu sesuatu pantangan besar untuk datang ke rumah orang yang bukan Yahudi, apalagi duduk makan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi apa yang terjadi kepadanya itulah diceritakan. Semua dia ceritakan. Akhirnya saudara-saudara seiman dan para rasul lainnya mengerti bahwa Tuhan juga memberikan kebenaran itu kepada semua orang, bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Demikian jugalah sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, kita ini bukan anak-anak Abraham secara biologis, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kerinduan untuk menerima kebenaran itu. Dan kita sudah menjadi orang yang percaya melalui pemberitaan Injil, misionaris yang dulu datang ke Tanah Batak. Dan itu juga peristiwa yang bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja. Dan kita juga harus mengingat saudara-saudara, bagaimana dahulu nenek moyang kita menjadi orang Kristen melalui pelayanan penginjilan para misionaris yang datang ke Tanah Batak. Begitu banyak tanda-tanda mujizat. Dan itu juga tidak mustahil terjadi pada hari ini, pada saat ini, dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang merindukan kebenaran, yang mau mencari kebenaran. Karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi kepada Petrus dan kepada orang-orang yang sudah mengalami kehadiran kedatangan sebuah wujud atau cara Allah untuk menyatakan dirinya, itu juga bisa terjadi kepada kita. Namun saudara-saudara, ketika kita sudah mengerti bahwa Tuhan juga sudah memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, juga cara-cara untuk kita bisa memberitakan Injil, itu juga hal yang sangat baik. Tuhan akan pakai itu sedemikian rupa, karena begitu banyak orang yang sungguh menanti-nantikan, merindukan kebenaran itu, bahwa kebenaran itu adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Karena itu saudara-saudara, kita perlu membekali diri dan juga mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, memberikan juga peluang untuk kita dipakai memberitakan Injil kepada orang-orang. Dan itulah tugas panggilan kita semua orang percaya, untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus.
kita juga adalah orang-orang yang sudah dimuridkan, tetapi juga harus memuridkan, memberitakan Injil kepada semua orang, bahwa keselamatan itu, bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah untuk semua orang, dan semua orang pasti membutuhkan keselamatan. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah kita juga sebagai orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, yang sudah percaya tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita juga dipakai oleh Allah, supaya Roh Kudus juga memenuhi hati kita. Kita juga boleh menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang, tanpa peduli agamanya apa, sukunya apa, dan bagaimana latar belakangnya. Injil itu tidak terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada semua orang. Bukan karena latar belakangnya, tetapi karena dia adalah manusia yang pasti membutuhkan keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, saya boleh bersyukur kalau sepanjang saya berada melayani di jemaat ini, sudah 4 angkatan dari pelajar sidi yang sudah dibekali untuk memberitakan Injil dengan sederhana melalui metode evangelism explosion. Dan mulai hari ini anak-anak kita Parguru Malua juga akan mendapatkan pembekalan. Itulah bentuk dari proses pemuritan. Bagaimana mereka juga akan dibekali dan bisa menyampaikan Injil dengan sederhana, tanpa harus berargumentasi, apalagi sampai berdebat dan memaksa orang. Dengan metode yang sangat sederhana, mereka akan dibekali. Begitu juga dengan angkatan Parguru Malua yang lain, dan juga guru-guru sekolah minggu, termasuk anak-anak sekolah minggu kita. Mereka sudah dibekali dengan cara yang mudah, sederhana itu. Saya mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, terkadang kita juga sebagai orang dewasa, orang yang mengatakan dirinya sudah menjadi Kristen, tetapi tidak pernah menginjili. Dan jangan-jangan juga tidak mengerti apa itu Injil. Dan bahkan kalau ditanya, apakah engkau yakin pasti selamat? Jangan-jangan kita katakan tidak tahu. Inilah ironinya kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan sebagai orang percaya kepada Yesus, setiap saat kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Kita merayakan hari kematian, penyaliban, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah mengerti bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk mengampuni semua orang, memberikan penebusan dosa, untuk menyelamatkan siapa saja yang mau percaya. Tetapi kalau ditanya seperti tadi, mungkin kita katakan tidak tahu. Artinya saudara-saudara kita tidak percaya sama sekali. Atau mungkin karena kita sendiri belum mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Apa maksudnya Yesus datang ke dunia ini? Dan kita masih mengandalkan hal-hal seperti kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan amal kesalehan, seolah-olah dengan itu kita bisa diselamatkan. Tetapi kita lihat bagaimana seperti Kornelius di dalam bacaan ini, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang yang menjadi keturunan Abraham, tetapi dia punya kerinduan untuk mengerti tentang keselamatan itu sendiri. Kita yakin saudara-saudara bahwa semua orang, bahkan tetangga-tetangga kita yang bukan seiman dengan kita itu pun, mereka selalu menanti-nantikan kabar baik dan rindu untuk ada yang bisa menjelaskan itu kepada mereka. Dan kita tidak perlu berdebat dengan mereka.
Kalau kita bertanya kepada mereka seperti pertanyaan yang saya sampaikan, sudah pasti mereka mengatakan tidak tahu. Atau paling-paling mereka mengatakan mudah-mudahan. Itulah menunjukkan bahwa mereka tidak akan selamat. Iman mereka tidak menjamin keselamatan bagi mereka. Dan bahkan ada juga ajaran tertentu di dalam kitab suci mereka bahwa semua mereka pasti masuk neraka. Karena apa? Nabi yang mereka sanjung-sanjung sampai hari ini semua pengikutnya seluruh dunia masih mendoakan dia. Coba kita bayangkan saudara-saudara, Nabi yang mereka sanjung-sanjung, yang mereka ikuti itu menjadi panutan mereka, tidak yakin masuk surga. Dan diwajibkan bagi seluruh penganut pengikutnya untuk mendoakan nabinya itu dengan keluarganya. Sementara mereka bagaimana? Tetapi anehnya juga, ada juga orang Kristen yang mau menjadi beralih mengikut kepada mereka itu. Alangkah luar biasanya kebodohan. Kenapa ada orang yang sudah hidup di dalam iman Kristen, di dalam Kristus Yesus yang sudah menyatakan siapa yang percaya akan selamat, tapi kok mau lagi kepada pengikut-pengikut yang seperti itu? Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimanalah supaya kita sungguh percaya dan bahkan mengerti, berbelas kasihan kepada mereka, tetangga-tetangga kita itu. Berbelas kasihanlah. Nah, namun saudara-saudara, kita sendiri barangkali dengan apa yang saya katakan tadi masih belum percaya, atau mungkin tidak mengerti, sehingga kita sendiri ragu-ragu atau merasa itu bukan tugasku, itu bukan panggilanku. Padahal kalau kita sudah dikatakan sebagai pengikut Yesus, beritakanlah Injil keselamatan itu kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan suku apa, budaya apa, agama apa. Keselamatan itu bukan soal agama. Keselamatan itu soal iman, percaya. Tetapi masalahnya percaya kepada siapa dan percaya yang bagaimana. Dan inilah juga yang menjadi hal menghambat kita. Kita tidak percaya dengan benar. Kita percaya hanya untuk hal-hal yang duniawi. Kalau saya perlu untuk kenaikan tingkat atau untuk uang kuliah, untuk uang sekolah, saya percaya Tuhan akan menolong. Itu hal-hal duniawi, boleh saja. Tetapi lebih dari hal-hal seperti itu, Tuhan sudah berikan jaminan bagi kita bahwa keselamatan dan hidup kekal sudah dikaruniakan kepada kita. Tetapi kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi ini. Kita mengumpulkan segala nikmat dunia ini dan melakukan hal-hal yang hanya untuk menikmati di dunia ini, dan kita tidak mengerti dan tidak percaya, atau bahkan menggantungkan terserah begitulah nanti, tidak tahu menau aku bagaimana nanti. Alangkah sedihnya kekristenan seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan biarkan dirimu dalam kebimbangan. Jangan luangkan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan kekal. Kalau kita sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan memberitakan itu kepada orang-orang. Dan itulah tugas panggilan kita. Nah, sebagaimana Petrus juga, tadinya dia sebagai orang yang sangat fanatik dengan adat-adat keyahudiannya. Dia tidak boleh bertegur sapa dengan orang yang bukan Yahudi, apalagi duduk makan dan bertamu ke rumah orang yang bukan orang Yahudi. Itu sesuatu cacat celah yang sangat menakutkan bagi orang Yahudi. Itu selalu dihindari. Ternyata Tuhan memerintahkan dia harus pergi, dan itulah yang terjadi. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kabar baik itu,
kita juga harus beritakan itu. Karena semua orang membutuhkan. Banyak orang juga menanti-nantikan untuk kita boleh menceritakan Injil kepada mereka. Dan dengan metode evangelism explosion ini, itu sangat mudah, sederhana, dengan bercerita, tidak perlu berdebat. Dengan persahabatan kita akan bisa menyampaikan itu dengan sederhana, dan orang akan mengerti dan rindu. Dan bagaimana juga kalau seorang yang bertobat, sorga bersuka cita, kita juga dipenuhi dengan sukacita. Karena itu saudara-saudara, terutama untuk anak-anak kami ya, berguru Malua, beri hatimu dan minta pertolongan Roh Kudus untuk kita juga boleh dibekali. Dan demikian juga ibu bapak, saudara-saudara, jika ada saudara-saudara juga yang berminat, kapanpun kita akan bisa lakukan untuk mendapatkan pembekalan itu, supaya kita betul-betul pertama untuk diri kita sendiri, jangan ragu-ragu tentang keselamatan. Dan kalau kita sudah yakin pasti tentang keselamatan kita, kita pun pasti akan rindu untuk menceritakan itu kepada orang-orang. Dan harus kita pahami, kita tahu bahwa mereka pun, semua orang di dunia ini pasti merindukan dan membutuhkan cerita Injil itu. Tanpa harus kita berdebat, kita hanya bercerita bahwa mereka juga akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima Injil keselamatan ini. Kiranya dengan pengalaman-pengalaman rohani seperti Petrus dan Cornelius, itu pun boleh terjadi untuk setiap kita, sepanjang kita juga membukakan hati kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mintalah tuntunan Roh Kudus, supaya kita bukan hanya membaca dengan akal kita, tetapi dengan roh kita akan mengerti firman Tuhan itu. Dan kita juga akan digerakkan untuk menceritakan itu kepada orang lain. Bapak Ibu, satu hal lagi saya mau tekankan kepada kita, dan ini menjadi kerinduan hati Tuhan, bukan hanya saya secara pribadi. Jika di rumah kita juga kembali melakukan ibadah bersama anak-anak, bersama orang tua kita, sayang saudara, dalam keluarga kita, beribadahlah, baca Alkitab, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, saya sudah mengerjakan itu lebih 7 tahun. Setiap pagi saya mengirimkan itu. Ada nyanyian untuk kita bisa bersama-sama bernyanyi. Ada musiknya, ada suara, ada juga teksnya, bahkan ada videonya. Tetapi saya tidak tahu apakah saudara menggunakan itu. Dan itulah media yang saya bisa berikan, yang sederhana untuk dapat digunakan oleh semua orang. Dan sangat-sangat disayangkan kalau saudara sendiri juga tidak mendengar, tidak menggunakan. Dan itu yang saya minta, saya latih anak-anak kita Parguru Malua. Sejak saya di sini mengajar Parguru Malua, itu saya minta supaya mereka lakukan di dalam keluarga masing-masing. Tetapi terserah Bapak Ibu, bagaimanakah dilakukan dan bagaimana hasilnya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, pemberitaan Injil ini menjadi tugas panggilan kita, dan kita akan senang mengerjakannya. Berbahagialah kita orang yang melakukannya, dan orang juga yang menerimanya pasti akan terberkati dengan kita mau menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Demikianlah kita juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menceritakan Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya, atau bahkan kita sama kita, untuk saling meneguhkan, saling mengingatkan, supaya firman Tuhan itu sungguh menjadi kehidupan kita, dan kita dipenuhi dengan damai sejahtera, jauh dari segala pertengkaran, percekcokan, persoalan-persoalan, apalagi dengan kata-kata fitnah, kata-kata kotor, kata-kata yang sering juga menyakiti hati orang. Bagaimana supaya ucapan kita itu
setiap hal yang kita bicarakan adalah kebenaran, adalah firman Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, menjadi nyanyian syukur kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menerima Injil kebenaran, Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami juga boleh dengan sepenuh hati bersyukur, bersuka cita atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan karena perbuatan kami baik atau hal-hal yang bisa kami andalkan dalam hidup ini, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari-hari kami boleh mendapatkan pembekalan firman Tuhan, bahkan dilatih dalam menyampaikannya menjadi pemberitaan bagi orang-orang lain. Biarlah Engkau mengurniakan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menceritakan Injil keselamatan dengan sederhana, dengan mudah, dengan orang-orang yang belum percaya atau bahkan sesama kami untuk saling meneguhkan. Engkau juga sudah memperlengkapi sebagian dari kami, terutama anak-anak kami yang sudah mendapatkan pembekalan melalui pelatihan penginjilan. Tuhan, biarlah Roh-Mu menyalakan semangat bagi setiap orang yang sudah mendapatkan pelatihan penginjilan tersebut, agar mereka tidak bisa tenang sebelum mereka menceritakan Injil kebenaran itu kepada orang lain. Karena itulah yang menjadi sukacita kami, sukacita Bapa di sorga, bersama-sama dengan para malaikat-Mu, ketika kami boleh menceritakan Injil keselamatan kepada orang lain, maka jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan kami dipenuhi dengan berkat sukacita. Bapa di sorga, mulai hari ini nanti anak-anak kami, pelajar CD akan mendapatkan pembekalan itu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membuka hati mereka, menjamah hidup mereka, sehingga mereka dengan sukacita bergembira boleh mendapatkan pembekalan itu, dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk menceritakannya kepada sesamanya, bahkan kepada orang tua seluruh isi keluarganya. Bapa di sorga, biarlah setiap orang yang sudah menerima Injil-Mu juga dengan sukacita menceritakan itu kepada orang lain. Dan itulah yang menjadikan kami juga selalu bersyukur oleh karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Biarlah kehidupan kami juga dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Jika Engkau berkenan, kami pun akan mengalami hal-hal yang membuat kami semakin yakin percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Berikanlah hikmat dan Roh-Mu bagi kami, untuk kami tetap bersukacita menceritakan Injil keselamatan kepada sesama kami. Sebentar kami akan kembali. Biarlah di rumah kami dan dimanapun kami berjumpa dengan sesama saudara, dengan sahabat dan teman-teman kami, jiwa kami dipenuhi dengan Roh untuk menceritakan Injil, mengucapkan hal-hal yang baik, yang benar di dalam firman-Mu, bukan mengatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang menyakiti hati dan yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini memberikan kepada kami juga semangat dan sukacita untuk terus menceritakan Injil-Mu kepada semua orang. Berkatilah kami, boleh kami kembali dengan sukacita karena Roh-Mu memeteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.